selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah jika kalian pada kesempatan pagi hari ini masih dalam keadaan sehat. Anak-anakku, mari kita sebelum mengawali pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran PPKN dan SPDP. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga seni budaya dan prakarya. Siap ya? A. Yang harus dilakukan dengan adik di rumah. Jadi nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang harus dilakukan dengan adik di rumah. Sekarang Bu Esti tanya nih, apakah kalian punya adik? Baik, ada yang punya adik kandung, ada yang punya adik keponakan, ya. Sama saja kita sebut dengan adik. Adik adalah anak yang usianya lebih muda dari usia anak-anak, nggih. Nah, adik itu merupakan saudara yang lebih muda. Apabila kalian memiliki adik, jaga dan sayangilah adik kalian, ya. Kalau punya adik, adiknya disayang. Jangan membuat adik menangis. Ya, jangan membuat adik menangis. Dengan adik itu kita harus rukun, ya. Bukan berarti anak-anak harus ngalah, itu enggak. Ya, saling bergantian mainan seperti itu. Namanya rukun, ya. Kalau adik mau pinjam ini ya dikasih lah, asal tidak kita ngasihnya dengan tidak ikhlas, ya. Ngasih sama adik itu kita harus ikhlas. Kalau memang takut rusak, ya diberikan pesan kepada adik, dinasihati, dek boleh pinjam tapi jangan dirusak ya. Seperti itu. Harus menjaga kerukunan dengan adik. Kemudian saling menyayangi antara kakak dan adik. Saling menyayangi antara kakak dan adik merupakan contoh sikap rukun, ya. Contoh sikap rukun berarti sayang antara kakak dan adik. Anak-anak, adik itu harus dijaga dengan baik, ya. Bersama adik lakukan yang terbaik. Adiknya dijaga. Seorang kakak harus menyayangi adiknya. Ayo, perlu diingat ini anak-anak, kakak itu harus sayang sama adik. Seorang adik juga sebaiknya mendengarkan nasihat kakaknya. Punya kakak tidak anak-anak? Ya, kalau di sini ada yang punya kakak, silakan anak-anak mencoba mendengarkan nasihat kakaknya. Kalau diberitahu sama kakaknya, dek jangan gini. Oh iya kak, maaf ya. Nah, jangan diulangi lagi. Kalau dinasihatin kakak, sebaiknya kita mendengarkan. Jika adik melakukan kesalahan, sebaiknya kakak menasehatinya. Kalau kalian sebagai kakak, kemudian adiknya ada salah, ya dinasehati. Misalnya, adik kakinya kotor naik ke tempat tidur, kemudian lompat-lompat di atasnya. Itu kan perbuatan yang tidak baik, ya. Sebagai kakak, seharusnya anak-anak menasihati adik. Bagaimana caranya? Dek, kakimu kotor, jangan naik di atas kasur, nanti kasurnya jadi kotor. Ayo dek, turun dek. Kalau mau main lagi bersama, ya cuci kaki bersama yuk, dan seterusnya. Jangan sampai adik kita jadi nangis, ya. Kemudian mengajak adik belajar dan bermain bersama itu akan membuatnya senang. Jadi kalau punya adik nih ya, kalian ajak bermain saja, adik itu sudah senang sekali. Dengan adik ataupun saudara yang lain, kita juga harus menyayangi, ya.
Dengan adik ataupun saudara yang lain kita harus saling menyayangi. Kadang-kadang ada yang adik belum tahu tentang sesuatu, jadi kita sebagai kakak ya, tugasmu sebagai kakak adalah memberitahu dan menasehatinya. Dengan adik ataupun saudara yang lain, kita harus saling menyayangi. Kemudian B, gerakan cepat dan lambat dalam tarian. Dalam tarian ada gerakan cepat dan ada gerakan lambat. Gerakan cepat dilakukan apabila musik pengiringnya cepat. Jadi kalau musiknya cepat, kita bergeraknya juga cepat. Contohnya menirukan gerakan kucing berlari. Pernah melihat kucing berlari bukan? Sangat cepat kan? Nah, itu gerakan cepat. Kemudian gerakan lambat dilakukan apabila musik pengiringnya lambat. Kalau kita menari musiknya lambat, bergeraknya juga ikut lambat. Misalnya ya, contohnya menirukan gerakan pohon tertiup angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu anginnya sangat lembut. Kalau kita lihat daun-daunan itu akan bergerak dengan lembutnya, akan berayun-ayun. Ya, anginnya tidak besar, sepoi-sepoi itu anginnya yang kecil. Dan kalau diperagakan pakai gerakan tarian, itu nanti gerakan tariannya lambat. Dengan gerakan tangan di atas dan digerakkan ke samping kanan, ke samping kiri dengan perlahan-lahan. Begitu ya. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Nomor 1. Burung terbang. Coba kita ingat nih. Burung terbang itu termasuk gerakan yang cepat atau gerakan lambat? Ya, tepat sekali. Burung terbang itu termasuk gerakan cepat ya. Kemudian yang kedua, daun berguguran. Pernah tidak sih anak-anak melihat daun yang jatuh dari rantingnya? Pasti pernah ya. Gerakannya bagaimana? Cepat langsung sampai di tanah apa pelan-pelan baru sampai di tanah? Ya, betul sekali. Gerakan daun yang turun dari rantingnya itu dia bergerak pelan-pelan hingga jatuh ke tanah. Jadi daun berguguran termasuk gerakan lambat. Kemudian kucing berlari seperti tadi ya, kita pasti tahu semuanya kalau kucing berlari itu gerakannya cepat. Kemudian pohon ditiup angin sepoi-sepoi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Gerakannya gerakan lambat. Kemudian ada kupu-kupu terbang. Pernah lihat kupu-kupu terbang anak-anak? Kupu-kupu terbang itu termasuk gerakan yang cepat. Selanjutnya anak-anak, apakah ada yang bertanya? Jika tidak, saat ini Ibu Esti minta anak-anak untuk berdiri. Kalian ikuti gerakan yang diminta dengan Bu Esti ya. Jika Bu Esti menyanyi lagu kepala pundak lutut kaki ini dengan cepat, maka anak-anak harus cepat menirukannya. Jika Bu Esti menyanyikannya dengan lambat, anak-anak menirukannya dengan gerakan yang lambat. Silakan berdiri anak-anak, sudah siap? Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, sambil dipegang ya. Kita pegang lagi. Kepala, pegang kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Sudah dipegang pipinya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Bagus sekali anak-anak. Kalian hebat bisa menirukan apa yang diminta oleh Ibu Esti. Sekarang coba sekali lagi dinyanyikan dengan nada yang cepat. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa mengikuti? Megang anggota badannya dengan cepat ya. Ulangi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, bagus sekali anak-anakku, tepuk tangan semuanya ya. Kalian hebat.
Anak-anak sudah bisa menirukan gerakan kepala pundak lutut kaki dengan gerakan cepat dan lambat. Rangkumannya adalah gerakan cepat dalam tarian dilakukan apabila musik pengiringnya berirama cepat. Gerakan kucing berlari merupakan contoh gerakan cepat. Menirukan gerakan burung terbang adalah contoh gerakan cepat. Kemudian gerakan lambat, contohnya adalah gerak tubuh dalam menirukan pohon tertiup angin. Gerakan lambat, contoh gerak tubuh adalah menirukan pohon tertiup angin. Dalam tarian dilakukan apabila musik pengiringnya lambat. Dalam tarian, gerakan lambat dilakukan jika musik pengiringnya lambat. Maaf, ini Bu Esi tadi pasti ada yang kehapus nih. Gak apa-apa ya. Ibu jelaskan bahwa dalam tarian itu gerakan lambat dilakukan jika musik pengiringnya lambat, dan gerakan cepat dilakukan apabila musik pengiringnya berirama cepat. Dengan adik ataupun saudara yang lain kita harus saling menyayangi ya. Dengan siapapun kita harus menyayangi. Saling berbagi dan menyayangi adalah contoh sikap yang baik terhadap adik. Selain anak-anak sayang ya, anak-anak berusaha untuk berbagi dengan adik ya. Jangan sampai marahan, jangan sampai buat adik nangis ya, kasihan. Kita harus jadi kakak yang baik. Dengan adik di rumah kita harus selalu menjaga kerukunan. Jika adik mengalami kesulitan, kita harus membantu. Nah, tugas hari ini anak-anak silakan kalian buka nanti buku materi pendamping tema 2 halaman 27. Kerjakan latihan ulangan pembelajaran 1 bagian A saja. Jika sudah selesai kirim pada WA Bu Esti ya. Demikian Bunda, demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penulisan, salah penyampaian, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anakku yang hebat. Sampai jumpa kembali.